Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Pasal 5, Pelantunan Masyarakat dan Paham. Bayangkan seorang anak menjatuhkan bola dari tangannya ke tanah. Bola itu tidak berhenti di situ, melainkan memantul kembali dan mengenai tangannya. Semakin keras bola dijatuhkan, semakin kuat pula pantulannya. Inilah yang saya maksud dengan pelantunan. Begitulah kira-kira hubungan antara masyarakat dan pikiran manusia dalam pandangan dialektika materialisme. Artinya, masyarakat memang membentuk cara berpikir, perasaan, dan tabiat manusia. Namun, setelah terbentuk, manusia itu tidak pasif. Ia dapat berpikir, berkehendak, dan bertindak untuk mengubah masyarakat yang membentuknya tadi. Maka terjadilah hubungan timbal balik, masyarakat mendidik manusia, dan manusia mendidik kembali masyarakat. Inilah yang disebut hukum pelantunan dalam kehidupan sosial. Saya sebenarnya memiliki banyak catatan tentang hal ini, yang dahulu saya kumpulkan selama bertahun-tahun dari berbagai buku dan majalah. Sayangnya, catatan itu hilang ketika saya melewati pelabuhan di dekat Merkui, menuju Rangoon. Namun meski sayang, kehilangan itu tak perlu disesali, sebab keselamatan diri jauh lebih berharga. Karena itu, saya hanya akan menggunakan 3 contoh yang tersisa dalam ingatan saya. 3 contoh ini sudah cukup untuk menjelaskan makna pelantunan antara benda dan pikiran dalam masyarakat. Contoh pertama, si pendidik dididik. Dalam salah satu tesisnya, Karl Marx menulis bahwa paham materialisme sering lupa pada satu hal penting. Materialisme benar ketika mengatakan bahwa manusia dibentuk oleh masyarakatnya. Tetapi lupa bahwa masyarakat itu sendiri juga merupakan hasil dari tindakan manusia. Karena itu, pendidik pun dididik kembali. Artinya, mula-mula masyarakat menciptakan manusia dengan pandangan, tabiat, dan cita-cita tertentu. Namun ketika cita-cita itu tumbuh dan menyala kuat, manusia bisa terdorong untuk mengubah masyarakatnya sendiri. Dari sinilah muncul masyarakat baru. Maka terjadi pelantunan, masyarakat membentuk manusia, lalu manusia membentuk kembali masyarakat. Contoh seperti ini mudah kita temukan dalam sejarah dunia. Misalnya di Inggris, Prancis, dan Rusia, di mana perubahan besar lahir dari pergolakan antara rakyat dan sistem sosialnya. Tapi untuk memahaminya lebih dekat, mari kita lihat bangsa Belanda. Berabad-abad lamanya, bangsa Belanda hidup di tanah rendah yang terus diancam oleh lautan utara yang ganas. Laut itu mendidik mereka menjadi pelaut, nelayan, dan insinyur air yang tangguh. Setelah bangsa Belanda terbentuk, mereka tidak berhenti di situ. Mereka menggunakan ilmu dan kecerdasan mereka untuk menaklukkan laut yang dulu menaklukkan mereka. Mereka membangun tanggul, mengeringkan laut, dan bahkan menciptakan provinsi baru dari air laut Zuiderzee. Di sini terlihat jelas pelantunan, lautan mendidik Belanda, lalu Belanda mendidik kembali lautan. Contoh kedua, pesawat dan perubahan tabiat. Karl Marx pernah menulis bahwa kemajuan teknologi memperbesar kekuasaan manusia atas alam, dan dengan begitu mengubah hubungan antara manusia dan alam itu sendiri. Dengan kata lain, ketika alat-alat manusia berkembang, tabiat manusia juga ikut berubah. Pada masa Julius Caesar, tabiat orang Inggris sangat berbeda dengan tabiat mereka di zaman industri. Dulu mereka lebih pasif terhadap alam, tetapi setelah mesin dan pabrik berkembang, mereka menjadi bangsa yang aktif dan agresif dalam menaklukkan alam. Kita juga bisa melihat contoh yang serupa di Jepang. Dahulu, bangsa Jepang hanya bisa pasrah terhadap bencana alam seperti gempa bumi. Mereka menunggu dan menerima nasib, hanya bisa berdoa agar korban tidak banyak. Namun dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, tabiat mereka berubah. Jepang tidak lagi menunggu, tetapi bersiap menghadapi bencana. Mereka menciptakan alat pendeteksi gempa, dan membangun rumah serta gedung dengan perhitungan ilmiah. Di sini pun berlaku hukum pelantunan, alam yang sering mengguncang Jepang, justru membentuk bangsa yang tangguh dan mampu mengendalikan gempa. Dengan kata lain, gempa mendidik bangsa Jepang menjadi ahli gempa, dan bangsa Jepang membentuk kembali alamnya menjadi lebih aman untuk ditinggali. Pelantunan ini menjadikan manusia bukan lagi penerima nasib, tetapi pengendali keadaan.
Contoh ketiga, dari perantau menjadi orang desa. Marx juga mengatakan bahwa ketika manusia bertindak atas alam di luar dirinya, ia menukar alam itu, dan akhirnya menukar dirinya sendiri. Beberapa abad yang lalu, Pulau Jawa masih berupa hutan lebat dan rawa-rawa. Penduduknya hidup sebagai perantau, pelaut, dan pedagang yang berani berlayar sampai ke Afrika dan Amerika Tengah. Mereka mencintai laut dan angin, karena di sanalah mereka menemukan penghidupan. Namun, setelah berabad-abad, alam di Jawa berubah. Hutan dan rawa dijadikan sawah, ladang, dan kebun. Pohon sawo dan manggis tumbuh di sekitar rumah, padi di sawah menjadi sumber harapan. Suara gamelan di malam hari membuat hidup terasa tenang. Semua ini membuat orang Jawa terikat pada desanya. Perubahan alam dari hutan menjadi lahan pertanian membuat tabiat manusia ikut berubah, dari perantau menjadi orang yang melekat pada tanahnya sendiri. Tetapi hukum pelantunan tidak berhenti di situ. Karena penduduk Jawa terus bertambah ratusan ribu setiap tahun, banyak orang terpaksa meninggalkan desa menuju seberang, ke Sumatera dan wilayah lain. Di sana mereka membuka sawah baru, hidup lebih makmur, dan menjadi petani yang lebih berani serta sehat. Bahkan banyak yang setelah kembali ke Jawa, merasa tidak betah dan memilih kembali ke seberang. Maka perlahan, semangat lama bangsa perantau mulai hidup kembali. Suatu saat nanti, ketika perpindahan penduduk menjadi hal yang umum, semangat merantau dan menjelajah dunia, yang dahulu menjadi ciri bangsa Indonesia sebelum masa Hindu, akan kembali bangkit. Inilah pelantunan dalam arti sosial, manusia mengubah alam, dan alam yang berubah itu membentuk manusia yang baru. Penutup. Ketiga contoh di atas menunjukkan dengan jelas bahwa dalam pandangan dialektika materialisme, hubungan antara masyarakat dan pikiran manusia bersifat timbal balik. Masyarakat memang menjadi dasar lahirnya pikiran, tetapi pikiran yang lahir dari masyarakat itu dapat kembali mengubah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, tuduhan bahwa Marxisme menganggap pikiran manusia hanyalah hasil mekanis dari pengaruh luar, seperti mesin yang bergerak hanya bila diberi tenaga, adalah tuduhan yang keliru. Dalam kenyataannya, pikiran manusia aktif dan kreatif. Ia tidak hanya mencerminkan kenyataan, tetapi juga memantulkan kembali pengaruhnya ke dalam kenyataan itu, mengubahnya, membentuknya ulang. Seperti tanah yang tidak hanya menerima bola yang jatuh di atasnya, tetapi juga melantunkan bola itu kembali, demikian pula pikiran manusia tidak hanya menerima keadaan masyarakat, tetapi juga melantun untuk mengubah masyarakat itu sendiri. Bersambung ke Pasal 6. Benda masyarakat mengenai pikiran.